Baik, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyalakan kamera seperti biasa. Oke. Kemarin kayak gue udah ketemu waskita nih. Sekarang ketemu waskita lagi. Gue sampai bosen kayaknya. Jadi minggu lalu kita libur apa enggak ya? Gue lupa ya. Iya Libur Pak, tanggal merah. tanggal merah. Oke. Berarti 2 minggu lalu kita baru bahas tentang silek ya, kalau nggak salah ya. Atau apa ya? Iya Pak, baru sampai silek kayaknya Pak. Bentar ya. Oke. Ini kita akan coba lanjutkan ya. Tapi saya coba cek dulu di apa namanya, di emas saya sudah masukin yang mana. Oke. Table operation, oke. Table operation sudah, berarti hari ini kita akan lanjutkan dengan relationship and joins ya. Relationship and join. Sama juga kita akan lanjutkan dengan aggregation. Ya. Baik, kita lihat dulu ya relationship. Ini. Oke. Namanya juga relational database ya, database yang punya sistem hubungan ya. Di awal perkuliahan tuh kita mengetahui ada yang hierarchical, kemudian ada yang network ya. Nah, yang menjadi standar sekarang adalah yang network ya, walaupun ada juga namanya database yang no skema ya, tanpa skema.
Nanti coba kita sentuh sedikit tentang new schema. Nah, ketika kita punya database, datanya itu nanti bisa bakal ratusan ribu data, gitu ya, ratusan ribu row, bahkan jutaan atau puluhan juta. Coba Anda bayangkan misalnya kalau Anda bekerja di Shopee, Bukalapak misalnya atau perbankan, itu datanya pasti jutaan, ya. Yang beli dari Shopee atau Bukalapak dan lain-lain itu usernya saya yakin di atas 1 juta lebih gitu ya. Sesuai dengan penduduk Indonesia, kalau penduduk Indonesia ada ratusan juta, mungkin dari 1% aja sudah 3 juta gitu ya. Bagaimana kalau 10%? Nah, katakanlah misalnya pengguna maupun usernya bisa customer maupun penjual ya. Penjual dari marketplace itu melakukan transaksinya dari 100% pengguna cuma 1% ya yang menggunakan transaksi yang bertransaksi pada suatu hari. Jadi misalnya orang transaksi tiap 100 hari, jadi 1% lah. Jadi dari 3 juta, 1% bertransaksi sekitar 300.000 per hari. Ya, Anda bisa bayangin data yang masuk, yang diupdate itu berapa ratus ribu. Itu 300.000 transaksi, tapi data-datanya itu bakal satu transaksi kan memuat banyak data ya. Jadi sehari itu bisa jutaan data dimasukkan, diupdate, ya, seperti itu. Nah, kita perlu menjaga jutaan data itu bisa diakses, bisa dibaca dengan cepat, dan bisa dimasukkan dengan cepat. Nah, makanya ada query-query yang perlu kita pelajari ya. Nah, query itu sebenarnya ya query kayak misalnya permintaan. Kita mau minta data ya query. Kita mau meminta untuk mengupdate data itu juga query. Kita mau meminta untuk menghapus data itu juga query gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba kita panggil Hafiz Syauqi. Ya, Pak. Ya, Hafiz. Bagi Anda ya, bagi Hafiz ini, relationship apa yang paling penting? Anda punya hubungan spesial apa yang paling penting menurut Anda? Apa ya, Pak? Relationship dengan keluarga, Pak. Relationship dengan keluarga luar biasa, mantap. Termasuk juga pasangan hidup kan keluarga ya? Iya, Pak. Pasangan hidup keluarga. Kalau calon pasangan hidup udah keluarga atau belum, Hafiz? Belum, Pak. Soalnya belum nikah kan ya, Pak ya. Belum apa? Belum nikah. Belum nikah, luar biasa. Gua kalau baca berita kayaknya kenakalan remaja gitu ya. Gue mau verifikasi ke mahasiswa UI ataupun kelas gue kayaknya nggak ada ya kenakalan remaja. Entah memang nggak ada atau mereka pura-pura nggak ada. Gitu. Tapi gue yakin sih hampir nggak ada ya. Anak UI itu anak yang rajin gitu ya. Rajin, tekun belajar, giat belajar, rajin menabung, itu yang gue temui anak-anak UI. Tapi ada sekian persen yang nggak kayak gitu. Contohnya gue. Anak UI yang dulu males-malesan, sekolah biasa aja, tiba-tiba dikasih kesempatan untuk kuliah di UI, akhirnya gue kuliah di UI. Ya, Hafiz, Anda bisa lihat nih, di table ini ya, ada 2 table di atas. Ada 2 table, ini employee ID, kemudian ada name, ada phone. Bawahnya ada employee ID, ada wage rate. Gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini ada hubungan, ada relationship. Ada relationship. Kalau saya mau tanya si Jen ini, kira-kira tingkat gajinya berapa ya? $21, Pak. $21. Anda tahu dari mana? Soalnya kan si Jen ini employee ID-nya kan 101 ya, Pak. Terus pas di table bawahnya itu 101 itu wage rate-nya itu 21, Pak, gitu. Oh ya, ini ya, 101 sama-sama 101.
Oke, jadi nanti kita misalnya di table ini nggak ada nih gajinya, tapi bisa kita hubungkan dengan table lain dengan melalui key yang sama, kunci yang sama. Biasanya kita sebut primary key sama foreign key. Ya. Primary key sama foreign key itu kita tinggal cek, oh si Jane ini dia primary key-nya atau employee ID-nya 101. Untuk tahu dia berapa salary-nya, kita perlu cek di table sehari. Table sehari untuk employee ID 101 berapa? $21. Misalnya seperti itu. Nah, gunanya ya kita pecah menjadi 2 table, itu biasanya untuk kita menghindari duplikasi data. Bisa aja di sini kita tulis ya namanya nih, si 101 ini si Jane. Gitu. Bisa aja nanti ada kolom nama, tanggal lahir dan lain-lain, pasangan hidup, calon pasangan hidup gitu ya. Tapi ini adalah duplikasi. Ya, karena di table sebelumnya udah ada gitu. Jadi zaman dahulu itu hard disk itu mahal ya. Mungkin baru 5 tahunan atau 10 tahun itu hard disk murah banget, memori murah banget gitu ya. Makanya sekarang ada smartphone yang memorinya sampai 12 giga gitu ya. Kalau nggak salah ada juga yang 18 giga gitu. Gue juga bingung. Laptop saya memang ada 16 giga, tapi karena saya butuh buat keren-kerenan. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu entah komputer Anda atau kalau laptop Anda itu apakah sampai 12 giga atau enggak gitu. Kayaknya enggak, kayaknya unlikely deh kalau orang biasa gitu sampai puluhan giga gitu. Mungkin 4, mungkin 8, tapi sekarang smartphone aja sudah belasan giga. Nah, jadi dulu tuh mahal space hard disk sehingga orang mencari cara supaya ketika dia menyimpan data itu dia tidak terlalu banyak makan space gitu ya. Tapi sekarang juga tetap relevan. Kenapa? Seperti di awal kita bahas sedikit tentang Shopee, Bukalapak itu yang mungkin dia punya transaksi dalam sehari ratusan ribu. Ratusan ribu nanti kita perlu account dia berapa kilobyte sehari, mungkin bisa nambah 1 giga datanya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau tadi sebenarnya di sini juga ada duplikasi. Di sini bisa ada duplikasi di mana karena bisa jadi ada wage rate yang sama. Misalnya sama-sama dia pegawai maintenance, kemudian juga sama-sama masuknya bareng gitu ya, golongannya sama, mungkin wage rate-nya sama, gitu. Atau dia beda departemen, yang satu stamping, yang satu shop floor, tapi sama-sama golongannya golongan 5 misalnya, wage rate-nya sama. Nah, bisa jadi di sini wage rate-nya itu ada kesamaan sehingga bisa kita lebih sederhanakan, gitu ya. Jadi ada employee table, ada employee wage table. Kalau golongan 1 Anda 20, kalau golongan 2 Anda 21, golongan 3 Anda 31. Gitu ya. Nah, di sini kemudian kita perlu tahu nih, si Joe ini dia gajinya berapa? Oke, Joe ini ID-nya 100. Tapi di sini nggak ada employee ID ya di sini. Di table wage table. Tapi dia lihat ya ke employee wages. Oke, 100 itu ada di sini employee ID-nya. Ketika di sini employee ID kita perlu cek, oh si 100 ini dia kena wage ID-nya 2. Dia sedang pakai 2 dan 2 itu ini ada wage ID, dia refer ke wage table. 2 itu wage rate-nya adalah 21. Ini kenapa dibuat memutar-mutar gitu ya, karena salah satunya adalah ingin menghindari duplikasi data. Oke, seperti itu. Oke, coba
Kamil. Kenapa, Pak? Jangan marah-marah gitu dong, Kamil. Ya Allah, Pak. Nggak marah. Biasa aja ngomongnya dong. Kenapa, Pak? Kayak ngajakin ribut gitu. Maaf, Pak. Orang mana sih lo? Salah 3, tau nggak, Pak? Salatiga. Allah. Jawa Tengah lah. Mm-mm. Agak adem kalau nggak salah ya, seingat gue. Dingin, Pak. Apa? Gunung apa tuh? Merbabu ya? Iya. Oke. Tadi gue mau nanya apa ya? Gagal lu galak banget sih kayaknya tadi. Kalau orang Betawi galak tuh biasa. Gitu. Gua kan, kenapa bang? Gitu. Jadi kalau ada istri ngomong ke suaminya, kenapa bang? Itu kalau di Betawi nggak dianggap galak. Jadi kalau misal lu di Jawa, kenapa bang? Wah, kenapa ini bini gua ngomongnya kayak gitu ya kalau di Jawa gitu, atau diomelin sama ditabuk sama emaknya itu, lu nggak sopan banget sama suami lu gitu, misalnya kayak gitu ya kalau di Jawa gitu ya, di Solo. Karena gua kan merasa bagian dari orang-orang Solo, Jogja lah, Klaten itu masih kayak gitu. Nah, buat lo ya, gue tanyain kamu nih, gue baru ingat gue mau ngomong apa. Kalau lo sendiri ya, Kamil, lo penganut paham mana? Paham one-to-one relationship, one-to-many relationship, atau many-to-many relationship? Kamil. One-to-one, Pak. One-to-one? Oh, Iya. berarti gue bisa simpulkan, lo tuh orangnya selfish ya? Kenapa tuh, Pak, jadi selfish? Karena one-to-one. Padahal seseorang itu berbuat baik itu bisa buat ke siapa aja. Oh, ini konteksnya berbuat baik ya, Pak? Kan konsepnya relationship. Ya kan? Kan iya gitu, Pak, maksudnya one-to-one. Apa? Iya gitu maksudnya one-to-one. Iya tuh apaan? Setia. Oh, setia. Oke. Kan tadi saya nanya relationship. Relationship itu kan kalau bahasa Arabnya hablum. Hablum minanas. Hablum minanas ke samping. Hablum minallah atau minanasnya kan bisa macam-macam. Itu nggak usah apa namanya? Nggak usah sensi gitu dong. Iya Allah. Coba hubungan ya, Kamil, employee table sama wage table kan dia nggak berhubungan langsung nih, nggak ada relationship langsung. Tapi employee table ke employee wages itu ada hubungan apa kira-kira? One to one, one to many, atau many to many gitu? One to many nggak sih, Pak? Karena kayak satu, maksudnya banyak wage, maksudnya employee yang berbeda wage-nya bisa sama gitu. Enggak, ini dulu. Yang ini employee table sama employee wages. Oh, one to one ya, Pak? One to one ya. Jadi kalau ada satu di sini, ini juga cuma satu nih, ya. Kan dia hubungannya di ID di sini sama employee ID di sini. Kalau wage table ke employee wages gimana? One to many, karena satu wage bisa beberapa employee gitu, benar nggak, Pak? Ya, di sini ya. Satu ID wage di sini ya. Itu bisa muncul di sini di beberapa baris. Ya, ini one to many berarti. Kayak gitu. Tapi sebenarnya employee table sama wage table ini dia berhubungan ya. Berhubungannya itu many to many ya. Betul apa enggak? Oh enggak, deh. One to many berarti ya. Karena di sini one, si Joe ini ya. Si wage rate ini dia punya teman, nanti si Joe-nya bisa beberapa. Dan nanti kita akan lihat contoh yang many to many. Kemudian, makasih Kamil ya. Iya, Pak, sama-sama. Lo orang Salatiga tapi kayaknya nggak kayak orang Salatiga lo.
Iya Pak, kelamaan di Jakarta Pak. Betawi gitu. Betawi, oke. Bahasa Jawa masih bisa loh. Bahasa Jawa masih bisa. Bisa Pak, ngerti gitu. Cuma kalau ngomong agak nggak lancar. Itu namanya nggak bisa. Oh iya, maksudnya nggak bisa berarti. Boten sakit, Mbak. Sama kayak gua juga nggak bisa. Oke, nah adalah salah satu supaya kita nggak bukan aturan baku tapi konvensi ya. Di sini primary key itu kita tuliskan ID ya, ID. Jadi nanti ID akan unik ya tiap baris. Kalau di kita mungkin NPM. Ya, NPM itu unik kan per mahasiswa. Kalau di dosen tuh ada namanya gue lupa NUP atau NUP, NID, NA, NU apa ya? Gue lupa NIP ya, NIP atau NUP gitu dosen. Itu bakal unik ya ID-nya. Kemudian kalau kita punya relationship, ini kita misalnya kita mau mengambil employee ID. Nah, kita tambahkan ID belakangnya, tapi depannya itu kita sebutkan nama table. Oke, kolom ini akan refer ke table employee. Maksudnya seperti itu. Employee, refer, dan kita ambil ID-nya. Jadi ini foreign key. Nah, ini juga sama nih. Ini kita akan ambil table wage, ambil ID-nya. Ya, itu salah satu yang memudahkan kita. Oh, ini dari mana? Oh, ini hubungannya kemana gitu. Jadi kelihatan. Jadi ada many to one, many to many, one to one. Oke, ada lagi yang lain, object oriented. Nah, relationship-nya itu dihubungkan dengan primary sama foreign key ya. Primary key yang punya dia, foreign key yang sambungannya. Oke. Nah, sekarang kita contohnya ke ini basketball ya. Primary key biasanya UUID, ini Universal Unit Identifier kalau nggak salah ya. Must uniquely identify the row, jadi masing-masing row itu punya ID yang beda-beda, NPM beda-beda, NUP beda-beda gitu ya. Saya pernah waktu itu mau masukin nilai, kok namanya sama persis. Misalnya Muhammad Farhan, bawahnya juga Muhammad Farhan. Ini yang mana ini orangnya gitu kan? Oh tapi dari NPM kelihatan, oh NPM-nya beda nih. Jadi saya nggak salah masukin nilai mahasiswa gitu ya. Tidak disarankan menggunakan string. Nah, apa ini string? Faiza, masih ingat nggak lo string? Saya lupa deh. Suaranya kurang keras, kurang Betawi loh suaranya. Faiza. Halo. Ya. String kayak yang berhubungan gitu mungkin. String. Jadi ada integer, ada boolean, ada karakter, ada string. String itu apa? Ya, berupa teks gitu ya, Faiza. Jadi tidak disarankan menggunakan teks ya. Kenapa tidak disarankan menggunakan teks? Karena sebenarnya teks itu di komputer itu direpresentasikan dengan angka. Ya, jadi kalau misalnya huruf C itu ada tuh angkanya tuh. Berapa Anda bisa cari ya. Pakai misalnya encoding UTF gitu ya, UTF. Nanti dia sebenarnya angka. Huruf C itu ada 8 angka ataupun 16 angka yang secara unik merepresentasikan huruf C. Gitu ya, huruf C. Nah, sehingga kalau misalnya kita pakai 10 karakter, berarti sebenarnya kita pakai 10 kali 16, 160 gitu ya.
dan itu terlalu panjang. Nah, lebih baik kita langsung pakai angkanya saja. Oke, biasanya pakai integer, pakai angka. Oke. Oke, ini tadi ya, foo ID, foo adalah name dari tabelnya. Your user should never have to remember a primary key atau foreign key, ya. Jadi biasanya ketika kita login itu kita ada username kan, username. Nah, username-nya itu misalnya kalau saya di CX itu Komarudin74, ya. Jadi perlu dicatat 74 itu adalah menunjukkan saya begitu tuanya saya ya. Komarudin 74 tapi saya awet muda. Kira-kira kalau Komarudin 74 itu berapa umur gua ya? Kira-kira waskita. 37, Pak. Kok 37? Nggak tahu sih, Pak. 74. Oh, 47 ya berarti, Pak. 47. Kalau dari tahun lahir 74. Kalau gua kelihatan umur gua 47 nggak kira-kira? Kayak kelihatannya 45 deh, Pak. Kelihatan nggak? Berarti gua agak awet muda 2 tahun ya. Iya, Terima Pak. kasih. Sama-sama. Gua antara merasa tersanjung gitu atau terhina ini. Antara dua itu. Harusnya tersanjung sih, Pak. Tersanjung. Siap. Oke, nah itu. Jadi saya sebenarnya Komarudin 74 itu nanti diterjemahkan menjadi sebuah angka. Jadi sebenarnya ini misalnya gue pakai Komarudin 74 di sini. Nah, di database itu ada angkanya, ada ID-nya. Gitu. Jadi ketika misalnya saya ngakses emas pakai Komarudin 74, si emas akan nyatet, oh si Komarudin 74 nih ID-nya bla 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 angka apa. Gitu ya. Nah, dia akan pakai ID. Jadi kita karena mengingat angka itu susah. Mengingat nomor telepon kalau dulu tuh sering banget ya, waktu baru pertama kali telepon itu masih pendek kontaknya, itu kita mengingat angka-angka nomor telepon ya. Sekarang itu melelahkan sekali. Sekarang kita pakai phone book itu bisa menyimpan ribuan ya nomor telepon dan kita nggak perlu menghafal lagi angkanya. Dan angka cantik sekarang udah nggak gitu laku lagi karena orang nggak perlu menghafal nomornya. Oke, nah sekarang coba kita buka sekali lagi kita akan coba memasuki lumpur ya, lumpur SQL seperti itu. Jadi saya buka dulu PostgreSQL-nya. Silakan Anda juga buka. Saya share dulu. Oh, nggak bisa.
Oke. Nah, saya udah bisa masuk ke command prompt di Postgres ya. Coba kita zoom dulu. Gua selalu lupa zoomnya di mana ini. Oke, pakai ini aja. Ya. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan table ini ya, yang tentang basketball. Tapi ini saya sekarang ada di database mana? Gimana caranya? /C ya kalau nggak salah ya. Oh, database Postgres. /L. Oke. /L. Itu kita akan mendapatkan list of database. Di sini karena kita connect ke database Postgres, maka di sini command prompt-nya Postgres. Nanti kalau kita connect ke basketball, ke template 0, template 1 itu prompt-nya yang tertulis akan nama database-nya. Nah, ini saya udah buat database basketball karena minggu lalu kita sudah buka ya, sudah buat. Nah, gimana caranya bikin database? Itu ada di slide yang mana ya? Slide 2 ya, slide 2 minggu lalu. Kayaknya ada create database. Oh, ini dia. Connect or select database. Create. Oh, pakai create database. Tapi saya drop dulu si database basketball. Sehingga kalau saya bikin listnya, oke, lupa. Seperti biasa, saya selalu lupa. Drop. Drop database dulu. Drop database basketball. Oke, sekarang saya udah nggak punya database basketball. Nah, sekarang sama-sama ya, kita create database basketball. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Ini yang saya sering lupa ya. Nah, saya udah create, jadi kalau kita lihat udah ada listnya. Lalu kita connect dulu ya, karena kita masih di database Postgres nih. Jadi kalau kita bikin table baru nanti akan masuk ke table database Postgres. Sementara kita mau masukin ke database si basketball. Gimana caranya Eloni untuk connect ke database basketball, database yang sudah kita create barusan? Yang ini bukan Pak, namanya apa ya? Ya, pokoknya yang garis miring C basketball. Saya nggak tahu nyebutnya apa, Pak. Ya, ini ya. Iya. /C. /C basketball. Coba bisa nggak ya? Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, sekarang kita connect ke database basketball as user for Postgres ya. Di sini bisa dilihat kita sudah pindah ke basketball. Nah, di sini baru kita bisa create table-table tadi ya. Table cities, kemudian insert into cities, kemudian create table things. Seperti itu. Oke, ya.
Oh. Oke. Kemudian kita lihat juga table themes. Oh, salah. Oke. Coba Mario. Mario, kita sudah di sini saya barusan create 2 table. Mario, table apa aja dan isinya apa aja Mario di situ? Iya, Pak. Ya. Tadi bikin ini, Pak, tabel yang judul namanya title-nya basketball. Terus isinya ada yang pertama tadi ID, Pak ya? Tunggu, table namanya. Tabelnya cities, gitu, Pak. Ya. Coba kita lihat backslash apa? L ya kalau nggak salah ya. Oh, bukan. Backslash apa ya kira-kira? C kayaknya, Pak. C. Kalau nggak salah C. Bukan D. Basketball. Backslash D kalau nggak salah. DT. Jadi backslash DT itu maksudnya D-nya di sini describe, T-nya table ya. Jadi describe table. Oke. Ini ada di slide-nya ya. Kalau nggak salah slide sebelumnya ya di sini. Nah, ini dia. Backslash DT, list all table. Jadi ada berapa table yang kita buat? Mario, coba. Barusan. Ada 2, cities sama teams. Ya, cities sama teams. Kemudian cities itu kolomnya apa aja? Untuk yang teams itu ada ID, name, sama city ID, Pak. Ya, ini yang teams ID, name, sama city ID. Kalau yang cities? Yang cities ada ID sama name aja. ID sama name. Oke, di city ID ini kayaknya ini ID pertama sebenarnya primary key ya, Maria ya. Nah, city ID yang bawah ini adalah foreign key. Kenapa kita bisa bilang itu foreign key? Kenapa? Karena ngambil ID dari tabel luar mungkin, Pak, nyambung sama yang cities. Ya, nyambung ke situs ya. Saya juga bisa di sini backslash D describe si table cities sama table teams. Nah, seperti ini ya. Kolomnya yang cities itu ada ID sama name, integer sama text. Yang teams itu ID, names, dan city ID. Oke. Lanjut kita masukkan data ya, data ke dalam cities. Ini ada cuma ada dua data. Seperti ini ya. Ini berhasil insert 2, error 0. Jadi ada 2 record yang kita masukkan. Ya,
Los Angeles dan Orlando. Oke. Lalu kita masukkan lagi data Lakers, Clippers, sama Magic nih. Nah, gimana cara masukinnya? Cara masukinnya ada di SQL yang pernah kita share. Enggak ya kita share ya? Basketball SQL. Razikin, lu udah bisa buka belum? Basketball.sql yang di emas. Saya kemarin baru download sih, Pak. Jadi belum coba buka. Oke, coba kita buka. Oke, saya share. Bisa, Pak? Bisa. Oh. Oke, ini ya. Nah, ini di sini drop table if exists player, if exists team, cities, platform. Ini kalau kita sudah ada, ya. Lalu create table ini sama yang tadi sudah kita lakukan. Insert, create table. Nah, ini sekarang insert to teams, ya. Seperti ini. Oke, udah betul. Lalu kita masukin juga nama player ya. Ada 2 player di sini. Kobe Bryant sama Shaquille, ini legend di NBA ya. Oke, yang terakhir kita memasukkan create table platform. Gitu. Sausan mana Sausan? Iya, Pak. Sausan, lu pernah berpindah ke lain hati nggak? Kayaknya enggak sih, Pak. Kayaknya enggak. Oh, kalau gua most of the time. Karena pertama gua ya sukanya McDonald, kemudian gue pindah ke KFC misalnya. Atau gue makan sate ini, aduh, ini kayaknya kurang enak nih, gue pindah lagi. Nah, gue sering banget berpindah ke lain hati. Nah, Sausan, kira-kira pemain itu bisa berpindah ke lain hati nggak? Bisa, Pak. Bisa. Pemain. Kalau konteksnya pemain, berarti bisa pindah ke tim lain. Ini pemain apa pelakor nih maksudnya? Playboy, kan ada Playboy kan pemain juga ya. Maksudnya Playboy itu pemain apa sih? Pemain laki-laki atau gimana sih Playboy? Apa terjemahan yang cocok? Pemain hati, Pak. Pemain hati. Waduh. Ini kayaknya apa namanya curcol nih, kisah nyata. Pemain hati, Pak. Hati saya dimainkan. Nah, kalau kita misalnya menyimpan data itu seorang pemain, cuma datanya bermain pada saat ini, gitu ya, kayak misalnya si Kobe Bryant ini bermain dulu ya, mungkin dia udah, kalau nggak salah udah pensiun sih semuanya ya. Ini ada sebenarnya datanya, coba kita lihat ya. Mana datanya? Oke, button N ya. Nah, database ini kenapa didesain database seperti ini ya? Karena ini nggak kelihatan di sini. Mungkin kita pindah ke sini. Karena si Kobe Bryant ini kita bisa lihat dia bermain kan ID-nya 1 ya. Nggak susah sih. Kita lihat di ini aja lah. Select bintang from
platform. Bisa nggak tuh ini? Nah, ini dia. Select bintang from player. Nah, gitu ya. Nah, ini kelihatan nih. Jadi si history dari pemain tuh kelihatan di sini dan tercatat. Jadi ketika kita mau tahu si Kobe Bryant ini dia bermain di mana dan kapan. Begitu juga si Shaq nih. Si Shaq dia ID-nya 2 dan di table ini itu dia bisa kita lihat ada player ID 2 ya. Nah, ini berarti Shaq. Dia pernah bermain untuk tim 1 dan tim 2. Ya, tim 2 dari tahun 92 sampai 96. Kemudian dia pindah dari 96 ke sampai 2004 di tim 1 gitu. Nah, data history ini bisa kita catat. Ketika kita mau tahu, oh si Shakila main di mana aja, bisa kayak gitu ya. Sama juga misalnya customer ini pernah belanja di mana saja, belanja di penjual mana saja, itu bisa kita query kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Aman? Aman ya. Nah, gimana kita tahu kalau misalnya si Shakila ini main di tim apa? Gimana caranya kita tahu? Gimana Alisha Putri Ramadhani? Gimana kira-kira Alisha? Tolong beri pencerahan, Alisha. Sebentar, Pak. Foreign key ke table teams. Ke table teams gini ya. Jadi gimana tuh? Sebentar, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Hah? Coba ya. City unders foreign. Kita Shakila di sini ya. Ya. Oke, kita lihat ID-nya berapa? 2. Oke. Di data di table teams. Ini kenapa Brian baru masuk? Di table teams itu ada players ID nggak? Ada. Players ID itu yang City ID itu kan, Pak. Nah, oh, ini yang itu berarti first. Berarti nggak ada di sini, ya. Adanya di sini nih, di table played for, ya. Oh iya. Adanya di sini nih, ada namanya player ID di sini. Berarti si Shakila connect dulu ke sini, ke player ID. Dari players connect dulu ke played for, ya. Karena dia di sini ada foreign key-nya yang cocok. Lalu kita dapat 2 baris ini ya. Nah, gitu. 2 baris ini karena sama-sama Shakila nih, player ID-nya 2. Nah, kita mau tahu dia bermain di tim apa. Oh, ada nih data kolom tim ID-nya 21. 2 itu kembali ke table team. Oke, table team di sini 2 itu adalah Clippers dari tahun sekian sampai sekian, lalu juga dia bermain di Lakers dari tahun sekian sampai sekian. Jelas nggak? Oh, iya Pak. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Razikin silakan.
Kalau kayak tadi misalnya kita mau ngelihat si Shaquille ini dia pernah main di mana gitu kan Pak timnya. Itu ada komennya nggak sih Pak yang bisa langsung munculin gitu daripada kayak ngeliat di tabelnya gitu Pak? Nah, itu. Ya, itu namanya joins ya. Kita akan belajar joins. Jadi table-table itu dia bisa kita gabung-gabungkan. Istilahnya join. Kita bisa menjoin misalnya yang gampang dulu ya. Select bintang from players, koma played for. Nah, ini bisa kayak gini nih. Nah, gitu ya. Jadi kita mau player sama play for kita join, kita gabungkan. Nah, coba. Nah, kayak gini. Tapi ini ada yang salah, Razikin kayaknya. Kenapa coba, Razikin? ID-nya 2 kali, Pak. Iya, ID-nya 2 kali. Ini namanya sebenarnya adalah menggabungkan semua ya, cross. Jadi harusnya kan kita menggabungkan yang ID-nya sama nih. Oh, ini sama nih, sama-sama 1. Oh, sama-sama 1 juga. Sama-sama 2. Oke. Oh, sorry. Saya salah. Yang 2 kolom pertama ini adalah dari table players. Ya. Kemudian yang 5 kolom. Jadi, 2 kolom pertama ini adalah dari table players dan 5 kolom sisanya yang ini itu dari table played for. Gitu ya. Nah, harusnya ID di sini itu sama dengan player di sini. Ya. Karena ini kan player ID adalah foreign key dari si table player. Harus sama dong. Ini 1 dengan 1 sama. Tapi yang baris kedua ini harusnya nggak ada nih. Karena si Shakila ini bukan Kobe di sini. Ini udah di-join tapi masih belum melalui ikatan yang sah. Atau ikatan yang benar gitu ya. Kayak gitu. Gimana caranya dengan ikatan yang benar? Caranya adalah dengan pakai tambahan inner join. Nah, ini ya, coba kita lihat. Inner join. Mana inner join-nya? Nah, ini. Inner join on apa di inner join? Oke. Jadi harusnya saya nulisnya gini. Select players. Kemudian kita bilang inner join. Di-join dengan ikatan apa? On, ya. Players. .id. Oke. Ini table players dan kolom ID maksudnya harus sama dengan player played for table played for player ID. Nah, kita kasih constraint. Oke, Anda join tapi hanya boleh yang sama gini aja nih. Yang ID-nya sama. Kalau ini 1, ini 1. Kalau 2 sama 1 nggak boleh di-join. Karena dia ikatannya ikatan yang tidak sah. Nah, kayak gini baru benar. Kobe Bryant, dia player ID-nya 1, ya di sini 1, ini juga 2, di sini juga 2. Sampai sini ada pertanyaan? Coba tolong direnungkan sambil kita break 5 menit ya. Mau ke toilet atau yang lain, silakan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, tadi barusan kita sudah coba run ya. Coba run untuk ini menggabungkan Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, dia main di tim mana gitu. Nah, coba saya minta tolong
minta tolong Rangga. Ya, Pak. Ya, ini kita udah hubungkan nih ya, Kobe Bryant dia main di tim ID sekian. Tapi kalau mau tahu nama timnya, ya, kan kita perlu connect lagi, ya Rangga ya, ke table team. Iya, Pak. Nah, berarti di sini kita perlu inner join-nya itu nggak cuma sama play it for, tapi nanti kita perlu inner join sama table teams juga nih di sini. Oke, jadi nanti kita tulis sini koma teams juga. Nah, coba tolong dilanjutin. On apa? Gimana kita menggabungkannya? On players.id juga nggak sih, Pak? Ya, players.id sama Koma dengan lagi. Oh, enggak. sama dengan apa? Played for titik player underscore ID titik tim underscore ID. Enggak ya? Atau koma on tim underscore ID. Teams underscore ID. Gini. Iya, kayaknya, Pak. Kayaknya gitu. Oh. Kita perlu sebut dia dari table mana. Oh iya ya. Oke. Harus sama dengan table teams.id. Nah, gitu. Jadi ada dua syarat di sini. Oke. Jadi kita kasih syarat. Ini kok player 4 ya? Ini salah. Harusnya played 4, sorry. Nanti dia bakal error. Team ID di sini harus sama dengan Teams ID. Menangis. Ya, berarti saya salah nih. Ini katanya bukan pakai koma. Coba kita lihat ya. Kita contek dulu. Pakai apa? Oke, kayaknya di Oke, sorry. Saya barusan disconnect gara-gara HP-nya dibawa bocah. Oke. Ternyata strukturnya harusnya seperti ini ya. Ini saya ada contekannya. Anda bisa lihat di slide apa yang tadi ya, slide ini. Nah, ini dia. Jadi from player inner joins apa gitu ya. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi saya harusnya nulisnya adalah inner join. Ini, oke. Lalu kita inner join lagi. Inner join dengan Teams ya. Dengan Teams on Team ID harus sama dengan teams.id. Nah, ini mudah-mudahan betul. Kalau nggak betul, kita revisi lagi. Oh, ini dia. Betul ya? Hasilnya seperti ini. Ini agak panjang. Oke.
Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Ada pertanyaan nggak nih di sini? Nah, di sini ini cukup banyak yang ditampilkan ya, karena kita memilih star. Ya, kita memilih apa namanya? Ada yang nangis bocah gue nih. Tuh, lihat. Nah, dia. Marah dia. Kita minta main sama burung, ada burung hinggap di depan rumah, minta main dia. Oke, di sini ini kita ketika kita pilih bintang, dia akan menampilkan semua kolom. Tapi bisa aja kita menampilkan yang perlu-perlu aja ya. Jadi di sini kita cuma perlu misalnya name. Di sini jadi kita perlunya cuma name. Name dari table mana? Dari table players. Oke, gitu name. Kemudian misalnya kita perlu teams name, teams.name gitu. Dan juga misalnya kita perlu start year dan end year-nya. Kita akan ambil played for, start year, sama juga played for, end year. Gitu. Nah, ini kita cuma ambil beberapa kolom aja, jadi nggak semua kita ambil. Nah, akan seperti ini. Karena kita butuhnya sebenarnya cuma data-data ini yang tadi mungkin kita butuh buat verifikasi. Oh bener nggak nih NPM-nya, bener nggak? Nah, kayak gini. Jadi Kobe Bryant main di Lakers dari tahun 96 sampai 2016. Si Shaq ini Clippers tahun 92 sampai 96, pindah ke Lakers, lanjut sampai 2004. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman? Aman. Coba kita tanya Yasmin. Iya, Pak. Menurut lo hidup itu susah apa mudah? Kadang susah, kadang mudah sih, Pak. Kadang susah, kadang mudah. Apa tuh maksudnya kadang susah, kadang mudah? Iya, kadang banyak cobaan aja. Tapi kadang ya biasa aja. Kadang banyak cobaan. Ini cobaannya kayaknya berat ini. Enggak, Pak. Ya, oke. Nah, gampang apa susah nih? Postgres. Lumayan ribet di awal-awal, tapi nggak terlalu susah sih, Pak. Nggak terlalu susah ya, oke. Iya. Karena hidup kita udah banyak cobaan, kata si Yasmin ya. Sebenarnya ada tambahan tools yang bisa kita pakai di sini. Nah, kita akan tambahkan atau gunakan namanya mana tuh? Kok hilang dia? Nah, ini dia. Kita akan gunakan PG admin ya. PostgreSQL admin. Nah, di sini. Oke. Jadi sebenarnya
ada ininya, ada apa namanya, ada software yang bisa mengkonek kita ke database. Nggak mudah-mudah amat sih, tapi lebih mudah lah, kelihatan lebih mudah gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, saya ini connect ke server localhost. Localhost artinya server di komputer saya. Nanti kalau misalnya saya perlu connect ke server lain gitu ya, ke Amazon atau apa gitu ya, atau server lain saya di kampus, ya saya perlu tambahkan servernya. Entah Anda perlu memberikan alamat IP address atau juga alamat website gitu ya. Nah, di sini saya punya 2 database, Basketball dan Postgres. Ini saya buka ya, database Basketball. Anda bisa lihat di sini macam-macam nih, ada cast, ada katalog, event triggers, extension, languages, skema. Nah, kita bisa lihat di sini adalah di skema, di publics itu ada tables. Nah, itu ya. Jadi datanya ada di sini ya. Ada tablesnya, kita punya cities, played for, players, dan teams. Gitu. Nah, kita bisa misalnya view data or rows. Nah, or rows nanti akan keluar data Los Angeles dan Orlando. Gitu ya. Kelihatan apa enggak ya? Azmi, kelihatan nggak Azmi? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Udah bisa coba apa namanya PG admin. Belum saya ini sih, Pak. Belum Tadi diinstal. masih ngeliatin di screen-nya. Sausan lu udah install belum? Udah, Pak. Ini lagi nyoba. Bisa connect ke PG admin. Iya, minggu lalu udah sempat nyobain sih, Pak. Tapi ini sekarang baru buka lagi. Oh iya, ya. Jadi tabelnya ada di sini nih. Database, view database-nya, schemas, public, cities gitu ya. Ini sebenarnya dia ketika kita klik kanan di sini ada view edit data or rows ya. Dia akan menerjemahkan klik kita itu ya. View edit data or rows itu dengan ini nih. Dengan SQL sama. Select bintang from publics.cities. Gitu ya. Order by ID ASC ascending maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia akan pakai SQL juga. Oke. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan tetap pakai SQL ya, walaupun kita dibantu oleh template-template yang ada. Oke. Nah, misalnya kita juga mau mengquery. Nah, query yang tadi itu bisa kita lebih gampang di sini ya, query editor ya, yang nggak jelas ini ya. Jadi yang nggak jelas ini kalau kita copy di query editor seperti ini. Nah, ini kan agak-agak kurang jelas ya. Nah, mungkin kalau kayak gini, select bintang from player, inner join platform. Nah, ini baru lebih jelas nih. Dan bisa kita run. Nah, ini hasilnya sama kayak yang tadi di apa namanya? Di apa? Kok gue jadi bingung sih. Di command prompt ya.
Tadi kita cuma mau misalnya name aja dari players.name. Kita juga mau misalnya team.name. Kita mau misalnya play for, start year. Ya, lebih gampang lah ngeditnya. Dan lebih gampang coba-cobanya. And year. Seperti ini. Coba kita run. Nah, ini jadi sesuatu yang kita harapkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Pak, kalau di admin, kalau mau nunjukin query gitu harus tetap masukin select players atau bisa langsung ada di kiri bisa dibantu langsung diklik sesuatu gitu, Pak? Ya, sebenarnya ada nih klik kanan misalnya ya. View edit data. Ada kayak gini gitu. Nanti dia akan menerjemahkan sebenarnya sih query klik kita ini menjadi query juga. Ya, sepertinya saya ini ya. Saya klik. Nah, ini. Kita mau data ini keluarin dan dia buat bahasa SQL-nya, bahasa query-nya itu dibuatin sama dia. Select bintang from public. Nah, nanti kita tinggal edit-edit nih di sini nih. Oh, saya mungkin mau connect kemana, kayak gitu-gitu. Jadi tetap ternyata harus tahu juga ya apa namanya SQL-nya gitu. Walaupun di sini lebih dimudahkan lah. Gitu. Nah, kita bisa lihat yang tadi sudah kita run di sini ada beberapa query yang udah saya run. Ini kemudian ini sebelahnya gitu ya. Bisa kita lihat. Oke, ada pilihan juga kayak filter, exclude, gitu-gitu ya. Ada pilihan no limit. Dan bisa di-save kalau nggak salah ini. Tapi saya nggak tahu gimana cara nge-save-nya, belum tahu. Oke, gitu. Jadi Anda sekarang sudah paham menurut saya ya tentang inner join itu gimana caranya. Oke, sebelum saya pindah dulu dikit. Ini ada many to many ya. Ini sebenarnya many to many. Jadi satu orang di platform ini many to many. Beberapa player itu punya beberapa tim. Gitu ya. Ini makanya many to many. Dan caranya adalah dia pisah jadi dua table dengan dipisah dengan table terpisah. Dan satu table ini menggabungkan dua foreign key. Jadi yang many to many. Kalau one to many kan gampang ya, atau one to one kan gampang. Tapi many to many itu solusinya adalah kita membuat table baru. Dan table barunya ini berisi ID dari table yang lain sebagai foreign key. Gitu ya. Sebagai mana contoh di basketball ini. Oke. Ini udah. Oke. Saya tambahin sedikit. Inner join ini sebenarnya ya bisa juga kita pakai where. Kalau inner join itu benar-benar kita join. Kemudian where juga sebenarnya kayak filter lah. Kayak filter ya. Jadi saya juga bisa tulis ya.
Kalau tadi saya tulisnya seperti ini ya, saya bisa tulis juga misalnya tanpa saya tulis inner join-nya. Coba kita buat yang baru ya. Oke, atau saya buat di sini deh. Kalau ini kan tulisannya inner join ya. Saya juga bisa tanpa inner join itu from players, from played for gitu ya. Saya gabungkan dengan teams juga ya. Nah, on-nya ini saya ganti dengan where. Oke, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi saya sama pilih yang ini, ya. Tapi saya nggak bilang inner join, saya cuma bilang dari table ini dan ini, di mana players ID sama dengan paid for, play ID-nya, paid for, team ID sama dengan team ID, gitu ya. Jadi kalau saya run, dia hasilnya juga sama, gitu ya. Jadi ini salah satu cara lagi selain kita menggunakan perintah inner join. Kalau di sini kita sebenarnya pakai perintah kayak di filter. Di filter bla bla bla. Bisa juga nih where misalnya start year lebih besar dari atau lebih kecil dari 1995 misalnya kayak gitu. Coba kita run. Nah, gitu ya. Where itu buat condition atau constraint atau syarat gitu ya. Jadi macam-macam. Bisa ini where ini ya bisa pakai kayak gini ya. Sama dengan bisa juga tambahin syarat gitu ya. Bisa juga nanti yang dimulai dengan huruf A. Kayak gitu ya. Nama pemain yang dimulai dengan huruf A misalnya. Itu bisa juga kita lakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, aman? Aman, ya. Nah, saya perlu pindah satu lagi ke aggregation. Aggregation ya, di database. Aggregation. Kira-kira aggregation itu apa ya, Faris? Aggregation, agregat planning, atau kadang apa ya Pak? Atau kita bisa hubungkan dengan statistik deskriptif kan, mencari biasanya rata-rata, mencari jumlah, gitu ya. Nah di apa namanya di database juga sama. Kita mencari summary gitu ya, mencari statistik, itu kita sebut aggregation. Itu kita gabung-gabung lah, agregat, kita gabung-gabung. Nah, contohnya adalah pertanyaan di mana berapa kali sih si player ini bermain atau berpindah gitu ya. Nah, coba sebelumnya di sini bisa terjemahin nggak Faris nih? Bisa paham nggak query ini? Select player's name, count bintang kurang 1 S6 trades. Nah, yang ini di ini dulu. Di apa namanya? Di-ignore dulu yang baris ini. From players in the join played for, on played for, play ID. Berarti dia ngelihat kolomnya players name dari tabel players, terus played for
Child player's name. Oh, terus dia gabungin played for on played for player ID. On played for player ID. Oh, dia gabungin player ID-nya. Terus group by players. Group by player ID. Oke, yang group by ini hubungannya sama count. Ya, tadi sudah benar ya. Ini sebenarnya sama dengan yang kita lakukan barusan. Ya, kalau saya misalnya bikin query baru di sini, ya, seperti ini. Mungkin kita akan memilih 2 kolom di sini ya. Atau menghasilkan 2 kolom di sini. Nama player akan kita hasilkan dan num trade. Num trade ini adalah jumlah error. Oh, ada ininya, titik. Oh, error lagi ini masih ada. Nah, itu dia. Coba kita panggil Ahmad Zikri. Ini Bang, tolong Bang diartikan yang maksudnya apa nih Ahmad Zikri? Apa ya Pak? Lah, Count satu. baru join atau gimana? Enggak Pak. Berapa kali pindah gitu? Berapa kali pindah? Iya betul. Berapa kali dia pindah ke lain hati? Gimana cara ngitungnya tuh? Ada perintah apa di situ yang menentukan dia berapa kali pindah? Mungkin ngitung jumlah timnya terus dikurangin 1 Pak. Ya. Jadi nanti dia akan menggrup berdasarkan players ID. Ternyata ketika di grup itu di count itu ada 2 row ya. Untuk si Shakila itu ada 2 row. Ya kan? Anda bisa lihat di sini. Ini coba saya hapus dulu ininya ya. Nih ya, si Shakila ini ada 2 row. Ada 2 row, kemudian di count sama dia. Oke, di count ada 2 row, kurangin 1. Berarti dia udah pindah sekali. Untuk Kobe di count cuma ada 1 baris, ya di sini 1 baris. Kemudian dikurangin 1 jadi 0. Dia belum pindah. Itu count. Nanti count bisa diganti dengan sum misalnya. Kalau misalnya kita mau mensum tahun atau mensum average atau maksimum atau minimum gitu, bisa juga kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk agregat ini? Query agregat. Nah, contohnya contoh ini yang kita nggak pakai joins ya. Joins itu kayaknya pusing. Nah, barusan saya upload di Emas itu ada Coffee SQL ya, Coffee SQL. Silakan Anda buka. Saya juga akan buka di sini. Nah, ini dia. Kumaha ini.
Oke. Nah, sekarang kita coba masukin datanya dulu yang ini ya. Masukin datanya. Ini sebenarnya kita bisa run gitu ya. SQL ini kita run bisa. Mungkin pakai PG admin. Di database basketball cocok nggak ya kira-kira ya? Biarin aja ya. Kita masukin di database basketball. Seperti ini, kemudian kita run. Oke, nah di sini sekarang saya sudah punya tambahan table. Ada nggak tambahan table? Kita refresh dulu, sorry. Nah, ini udah ada table coffee ya. Table coffee, kita mau lihat datanya or row adalah seperti ini. Nah, udah masuk nih datanya. Nah, Anda bisa lihat kenapa orang-orang menjuluki saya sebagai dosen paling malas. Coba kita tanya Faiza. Faiza, itu setuju nggak orang-orang menjuluki saya sebagai dosen paling malas? Bapak waktu itu pernah bilang Bapak males juga, Pak. Iya, setuju nggak? Setuju nggak lo dengan pernyataan tersebut? Setuju mungkin Pak kayaknya. Lu harus setuju. Lu kalau nggak setuju nanti nggak bisa lulus loh mata kuliah ini. Setuju, Pak, setuju. Setuju, nah itu baru pas ya. Harusnya diketik Pak Komar, bukan di copy paste gitu. Ini nggak bener banget Pak Komar. Oke, nah kita kembali ke aggregation ya. Supaya kita nggak pusing-pusing, nggak pakai joins ya. Nah, gimana caranya? Coba tolong dibantu kakak-kakak semua ya. Kita mulai. Siapa yang mau mulai? Mau coba tes? Siapa yang mau coba tes? Saya nanti akan kasih pertanyaan. Coba Anda buat query-nya. Nggak ada yang mau volunteer untuk dieksekusi? Nggak ada? Nggak ada nih. Coba misalnya Alisha. Pak, PG admin saya tuh dari tadi nggak bisa dibuka, Pak. Kok nggak bisa dibuka? Kalau comment prompt bisa dibuka? Kalau orang-orang langsung ke connect ke internet gitu kan, saya tuh kayak nggak bisa kebuka gitu, udah di re-download juga, udah dicoba uninstall lagi. Oh, PG adminnya udah diinstal atau belum? Udah ada yang ada PG admin, stack builder, terus yang SQL 13. Lu pakai Mac apa pakai Linux loh? Pakai Mac, Pak. Oh, pakai Mac. Iya. Perlu download dulu PG adminnya. Udah download? Udah, yang lambang gajah itu kan. Iya, yang lambang gajah. Dari website mana lo downloadnya? Postgresql.com ya? Iya, dari official website-nya sih, Pak. Oh. Internet gue lagi error kayaknya. Nggak bisa gue buka. Pakai command prompt aja. Bisa nggak? Command prompt. Pakai apa, Pak? Pakai command prompt yang Command ini. prompt. Yang ini bisa kan lo? Bisa. Oh, yang itu bisa. Bisa. Coba ya. Gimana caranya saya mau berapa jumlah,
Ini sekarang kita lihat datanya, data coffee ini ya. Data coffee. Berapa jumlah minuman panas di sini? Gimana cara query-nya, Alicia? Select apa? Sebentar. Select where bukan Pak? Where gitu. Select. Sebentar Pak. Select coffee. Select coffee. Kenapa select coffee? Karena tabelnya. Iya. Coba kita lihat contohnya ya. Table coffee. Contohnya count. Nah, sebenarnya kita count aja. Select count. Select Ya. Kita kasih nama. S itu kita kasih nama. 6. Hot drink ya misalnya. Coba kita balik ke sini. From table apa? From hot. Table hot bukan Pak? Nama tabelnya ini, nama tabelnya. Oh, coffees. Coffees, oke. Oke, from coffees. Terus jangan lupa group by. Atau nggak usah di group by sih. Select count, bintang S, 6 hot drink. Kita kalau yang hot itu ambil yang true aja ya. Oh iya Pak. Berarti kita pasti syarat where where hot sama dengan true. Where. Gitu ya. Oh. Mudah-mudahan bisa nih. Kalau nggak bisa ada kesalahan. Ah, itu dia. Betul nggak 4? Iya Pak. Jadi ada 4 minuman panas di situ. Gitu. Lanjut sausan. Iya Pak. Masih di sini nggak sausan? Masih Pak. Oke. Kalau misalnya ditanya rata-rata harganya, rata-rata harga minuman dingin, gimana caranya sausan? Berarti pakai select juga ya Pak? Ya. Selain count apa Pak? Kalau misalnya kalau count kan ngitung. Oh, average. Oh, oke. Berarti average. Cost-nya ya Pak? Cost. From coffees. Coffees, oke. Terus? Udah? Udah. Minuman dingin aja. Oh, ya minuman dingin. Berarti where hot sama dengan false. 8,33, betul nggak nih? 8, 5, 12. 25 bagi 8, 5, 12 bagi 3. 8,33 benar Pak? Benar, canggih. Eloni. Iya Pak. Gimana caranya kita ngasih tahu minuman yang cocok untuk winter? Select. Pakainya count juga nggak sih Pak? Nah, kita mau tahu semua baris, semua kolom, sorry. Kalau semua kolom itu pakai apa? Select from berarti. Ya, select star dulu, bintang dulu. Iya, bintang. Oke, select bintang. Kemudian from coffee. From coffees. Is where Where season sama dengan winter.
Sama dengan winter. Bener apa enggak nih? Benar nggak, Pak? Nggak tahu, Pak. Coba kita salah katanya. Ya. Coba lu cek jenis dari apa namanya? Oh, winternya pakai petik, Pak. Kenapa kita harus memetik buah terlarang tersebut? Karena itu string, bukan? Ya, karena dia string. Betul sekali Anda. Jadi kita perlu tambahkan tanda petik. Nah, ini dia yang cocok buat winter. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Saya tambah mungkin 3 menit lagi ya. Saya akan kasih penjelasan lagi. Kalau misalnya lanjut ke tadi siapa? Eloni ya. Waskita. Nah, kita mau minuman depannya P. Gimana Waskita? Select name berarti, Pak. Bintang apa? Saya kurang tahu kalau depannya P gimana, Pak. From coffee. Where apa? Name ya. Name sama dengan P. P bintang atau P persen gitu ya. P persen. Tapi di sini bukan pakai sama dengan. Karena kalau sama dengan harus pas ya. Ini pakai like. Gitu. Oh, saya lupa ini. Nah, itu dia. Select bintang from coffees where name like P. Tapi yang P besar nggak ketemu nih for over. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba kita lihat di slide-nya ada lagi nggak ya? Oke, ini simple example query. Oke, ini ya bisa max, bisa min, bisa bool. Oke. Lanjut ke Razikin. Ya, Pak. Kira-kira kapan kita perlu group by? Razikin. Group by kalau kita mau mengelompokkan berdasarkan suatu kriteria gitu, Pak. Ya, contohnya misalnya kita bisa mengelompokkan di sini berdasarkan season ya. Ada berapa minuman yang season all year, berapa yang winter, berapa yang fall. Itu Razikin. Gimana caranya Razikin? Select apa? Berapa berarti count ya? S apa? Ya nggak usah pakai nama deh. From coffees. Coffees. Group by season. Oke. Nah, 2, 1, 4. Oh, kita perlu kasih nama seasonnya juga kali. Biar kelihatan. Season. Nah, oke. Winter. Ini bisa kita balik. Kok seasonnya belakangan sih? Season dulu baru tahunnya. Oke. Winter ada 2 minuman, fall ada 1 minuman, all year ada 4 minuman. Kalau misalnya kita mau sort by name season, gimana caranya? Atariki. Bisa nggak? Ya, Pak. Ada ascending sama descending. Atariki. AST. Coba kita coba aja ya. Oh, error. Mungkin kita perlu tambahin sort by season. Nggak bisa ya. Gue lupa gimana caranya sort. Order by, oke ya.
Sorry, bukan sort, order. Nah, ini ya. AFW. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya harap Anda bisa aggregation, ada distinct juga, Anda bisa baca distinct dan lain-lain ya. Distinct itu yang unik ya. Ada pertanyaan sampai sini? Karena udah mau nyundul jam 10 nih. Nggak ada? Kalau nggak ada silakan Anda review lagi, ulang-ulang lagi. Nah, kalau belum paham nanti bisa tanya gitu ya. Boleh tanya teman atau tanya di pertemuan minggu depan. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.